Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang reaksi oksidasi reduksi untuk pertemuan satu pada mata kuliah kimia unsur. Ini referensi utama yang saya gunakan pada pembahasan redok, yaitu textbook dari Shriver Atkin dan Horscroft dan Sharp. Target yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memprediksikan reaktivitas senyawa atau unsur terhadap air, asam, atmosfer berdasarkan konsep redok. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep ekstraksi unsur dengan konsep redok. Mahasiswa dapat menginterpretasikan diagram potensial redok. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh pH, kelarutan, dan pembentukan kompleks terhadap reaksi redok. Nah, diharapkan dari konsep-konsep dasar ini akan membantu mahasiswa di dalam menjelaskan pada saat presentasi tentang golongan unsur yang membahas tentang isolasi atau ekstraksi dari unsur dengan menggunakan berbagai macam metode serta penggunaan dari unsur-unsur tersebut serta bahaya atau manfaat yang ada di kehidupan. Ini merupakan definisi dari oksidasi reduksi atau reduksi oksidasi redok singkatannya. Ada dua pernyataan. Yang pertama dari textbook Shriver dan Atkin yang disebut oksidasi, yaitu pelepasan elektron dari suatu spesies, sementara reduksi adalah penambahan elektron terhadap suatu spesies. Nah, untuk yang dari textbook Horscroft dan Sharp ini terkait dengan oksidasi dan reduksi ini lebih luas ya kaitannya, yaitu oksidasi ini terhadap penangkapan atau penambahan oksigen, kehilangan hidrogen atau hilangnya atau lepasnya elektron. Reduksi terkait dengan hilangnya oksigen, menangkap hidrogen atau mendapatkan hidrogen serta tambahan elektron ya. Jadi untuk bahasan pada subbab ini itu fokus hanya terkait dengan pelepasan dan penangkapan elektron. Mengapakah kita penting itu mempelajari reaksi redok? Karena reaksi redok ini merupakan bagian dari kehidupan ya, termasuk hal-hal yang terjadi secara alamiah di alam raya. Sebagai contoh yaitu reaksi redok itu bisa terjadi pada batu-batuan. Misalnya pada kasus reaksi antara sulfur dengan FeS membentuk FeS2. Misalnya FeS2 bereaksi dengan karbon yang ada di alam ya pada kondisi tertentu dengan adanya hidrat membentuk FeS, H2S dan CO2. Kemudian mineral batuan MgSiO3 bisa bereaksi dengan MgCO3 ya secara redok dengan membentuk Mg2SiO4 karbon dan O2 ya. Demikian contoh pada batu-batuan. Pada fotosintesis ini bisa terjadi pada bakteri, pada tanam-tanaman atau alga. Ini terkait dengan reaksi antara H2O dan CO2 yang ada di atmosfer yang kemudian dengan adanya cahaya dari sinar matahari membentuk karbohidrat dan oksigen dan H2O ya. Atau H2O ditambah CO2 menjadi karbohidrat dan O2 ya. Ini menurut ini dari sumber jurnal ya yang saya peroleh. Reaksi pembentukan oksigen yang ada di alam itu juga bisa merupakan reaksi antara kompleks Mn yang ada di dalam tanaman dengan H2O ya, dia membentuk oksigen dan terjadinya reduksi pada Mn yang ada pada kompleks di dalam tanaman tersebut.
Ini adalah struktur dari kompleks yang ada di dalam tanaman ya, yang berperan untuk menghasilkan oksigen secara alamiah. Eh, Contoh lain yaitu reaksi redoks pada korosi logam. Yang dimaksud dengan korosi dari logam itu adalah kerusakan dari logam atau alloy oleh lingkungan. Sebagai contoh, bisa saja itu terjadi pada Fe dengan adanya H2O dan O2, atau terjadi tanpa O2 hanya dengan H2O saja ya. Apa bedanya yang dengan O2 di situ dihasilkan oksida hidrat, sementara yang hanya dengan air maka dihasilkan oksida dan H2. Reaksi redoks itu juga terlibat pada berbagai aplikasi, diantaranya yaitu untuk penghilangan limbah zat warna dengan menggunakan oksidator H2O2 ya. Di dalam proses reduksi oksidasi oleh H2O2 ini bisa saja melibatkan kinerja dari katalis ya untuk mempercepat reaksi dari penghilangan zat warna tersebut. Ini juga terkait dengan oksidasi reduksi. Oksidasi reduksi juga terjadi pada reaksi pembakaran. Pada reaksi pembakaran ini dihasilkan CO2 dan H2O ya. Jadi diharapkan bahan organik itu habis membentuk CO2 dan H2O. Kalaupun ada tersisa itu adalah abu yang merupakan abu anorganik ya. Biasanya merupakan SiO2 atau oksida-oksida logam. Nah, apa bedanya dengan reaksi pengarangan atau karbonisasi? Kalau pada reaksi karbonisasi, maka oksigen yang terlibat di dalam reaksi itu terbatas atau tanpa O2 ya, sehingga dihasilkan di sini adalah arang dan gas-gas volatil. Reaksi pertambangan. Reaksi pertambangan contohnya yaitu peleburan CuO dengan adanya arang membentuk Cu dan CO2 ya. Jadi di sini merupakan reaksi secara termal. Dalam fase apakah reaksi redoks itu bisa terjadi? Reaksi redoks bisa terjadi dalam keadaan gas, dalam larutan atau di dalam suatu padatan. Contoh dalam keadaan gas contohnya adalah NO yang bereaksi dengan O2 dan menjadi NO2 ya. Pada keadaan di dalam larutan contohnya yaitu Fe3+ bereaksi dengan Cr2+ menjadi Fe2+ dan Cr3+ ya. Jadi antara kation dengan kation itu bisa saja itu terjadi reaksi ya. Kalau itu terjadi di dalam suatu larutan maka itu sebenarnya adalah reaksi redoks antara kompleks akuo dengan kompleks akuo ya. Pada anorganik 3 itu juga dibahas ya tentang reaksi redoks pada kompleks. Contoh lain adalah di dalam padatan, yaitu contohnya adalah SO2, biasanya di dalam pasir ya, bereaksi dengan karbon dan Mg, sehingga kita bisa mendapatkan produk silikon karbida. Ini seperti pada kimia dasar ya, jadi saya refresh kembali tentang reaksi setengah redoks karena nanti akan dibutuhkan oleh mahasiswa di dalam mengerjakan menyeimbangkan persamaan reaksi redoks ya. Ini pertama yaitu tentang istilah reaksi setengah reduksi, reaksi setengah oksidasi, dan reaksi redoks. Reaksi setengah reduksi yaitu di dalam reaksi itu hanya melibatkan reaksi reduksi saja. Jadi tidak ada oksidasi. Contohnya adalah H+ menjadi H2. Kemudian reaksi setengah oksidasi yaitu hanya oksidasi saja. Contohnya adalah Zn menjadi Zn2+. Kemudian reaksi redoks yaitu di dalamnya melibatkan ada spesies yang teroksidasi dan ada spesies yang terreduksi. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan reaksi setengah redoks? Ini juga masih terkait dengan kimia dasar ya. Jadi yang pertama-tama biasanya kita mendapatkan dua persamaan setengah reduksi ya yang diketahui seperti ini. Kemudian dari keduanya kita olah dulu yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya
Ini Fe3+ menjadi Fe2+, ini adalah reaksi yang lebih sederhana, sementara MnO4- menjadi Mn2+, ini reaksi yang lebih kompleks karena di sini ada O ya. Jadi yang kita olah terlebih dulu itu adalah MnO4- menjadi Mn2+. Yang kita lakukan adalah menyeimbangkan jumlah oksigen, hidrogen, dan muatan. Untuk menyeimbangkan jumlah oksigen, maka sisi yang tidak ada oksigennya kita tambahkan H2O sehingga jumlah O-nya menjadi sama dengan yang ada sisi yang ada oksigennya. Jadi di sini ada O banyaknya 4, maka di sini saya tambahkan 4 H2O agar O-nya sama kanan dan kiri. Kemudian kita seimbangkan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+. Nah, jadi kalau sebelumnya diketahui bahwa pada sebelah kanan itu ada 4 H2O, jadi di sini ada 8H. Yang sebelah kiri tidak ada H, maka saya tambahkan 8H+. Kemudian menyeimbangkan muatan dengan cara yaitu kita totalkan muatan yang ada di kiri dan masing-masing muatan juga yang ada di kanan. Jadi contohnya pada sisi yang kiri -1 ditambah 8 plus ya sehingga menjadi +7. Sebelah kanan itu adalah 2+ ya. Jadi kanan 2+, yang kiri adalah +7. Karena itu yang sebelah kiri ditambahkan 5 elektron supaya sama-sama kiri dan kanan menjadi 2+. Kemudian menyeimbangkan jumlah elektron. Kalau tadi sudah menyeimbangkan jumlah oksigen, hidrogen, dan muatan, sekarang menyeimbangkan jumlah elektron. Nah, yang pada persamaan reduksi tadi itu ya dari MnO4- menjadi Mn2+ yang sudah kita olah tadi sehingga menjadi seimbang. Ya, kita tuliskan. Kemudian yang Fe3+ menjadi Fe2+ ini harus kita balik ya sehingga menjadi oksidasi. Mengapa? Karena yang Mn4- menjadi Mn2+ ini adalah reduksi sehingga yang satunya harus kita balik menjadi posisi oksidasi. Nah, setelah kita tuliskan ketahuan bahwa yang atas ini ada 5 elektron, yang bawah ini hanya 1 elektron, karena itu perlu dikalikan 5. Nah, dengan demikian Fe2+ harus dikalikan 5 juga dan Fe3+ harus dikalikan 5 juga. Nah, setelah kita tambahkan kiri ditambah kiri, kanan ditambah kanan, akhirnya kita mendapatkan persamaan reduksi seperti ini ya. Ini soal tugas untuk mahasiswa. Nah, kita pindah ke keadaan standar atau kondisi standar. Ini ada definisi yang saya refer dari Hoscroft dan Sharp dan juga Schriver-Atkin ya. Ini halaman masing-masing saya tuliskan di sini. Jadi kondisi standar ini kalau saya simpulkan ini kaitannya dengan keadaan di mana temperaturnya itu sama dengan 298 Kelvin atau sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian keadaan di mana pH itu sama dengan 0. Kemudian tekanan itu adalah 1 bar ya. Kemudian konsentrasi itu adalah 1 molar. Jadi seperti itu. Nah, sekarang reaksi spontan dan potensial standar. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari keadaan standar yang akan berlaku untuk reaksi redoks, selanjutnya kita mempelajari tentang reaksi spontan dan potensial standar. Apa yang dimaksud dengan reaksi spontan? Yaitu reaksi yang berjalan secara alamiah ya dengan sendirinya tanpa kita melakukan action tambahan agar reaksi itu terjadi. Jadi reaksi itu mudah terjadi ya secara alamiah atau dengan sendirinya. Nah, secara termodinamika, suatu reaksi itu bisa dikatakan spontan pada temperatur dan P tertentu apabila selisih energi Gibbs-nya itu berharga negatif ya. Nah, pada keadaan standar, selisih energi Gibbs itu bisa kita tuliskan sebagai persamaan delta G standar sama dengan min RT ln K.
Nah, syaratnya tadi itu adalah berharga negatif. Kapan selisih energi Gibbs standar ini negatif? Yaitu apabila K di sini itu adalah berharga K lebih dari 1. Nah, K lebih dari 1 maknanya apa? Yaitu jika jumlah produk mendominasi reaktan pada reaksi kesetimbangan ya. Sebetulnya pada saat K itu positif begitu saja itu sudah memenuhi ya, tetapi untuk apa suatu kelayakan dari reaksi ini maka K itu harus lebih dari 1. Bahwa jumlah produk itu harus mendominasi reaktan ya pada reaksi kesetimbangan. Nah, yang kedua itu delta G standar sama dengan min VFE standar ya. Nah, harga selisih energi Gibbs ini akan negatif apabila E standar itu adalah berharga positif ya. Dia tidak harus sama lebih dari 1 tetapi dia berharga positif ya. Jadi dari slide ini adalah rangkumannya bahwa agar reaksi sel itu berjalan secara spontan atau vaporable secara termodinamik, maka E sel standarnya itu harus positif ya, delta G standarnya itu adalah negatif, dan K itu harus lebih dari 1. Nah, kemudian kita masuk ke energi Gibbs. Energi Gibbs reaksi standar itu dapat diukur tetapi secara tidak langsung dengan menggunakan sel galvani. Sel galvani ini yaitu merupakan sel elektrokimia di mana reaksi kimia itu menghasilkan aliran listrik, yaitu contohnya adalah ini sel galvani, yaitu di mana terdiri dari katoda dan anoda. Katodanya di sini adalah plat PT yang di mana di sini terjadi reaksi eh, reduksi ya, yaitu di sini dari H+ menjadi H2. Sementara yang pada anoda ini adalah logam misalnya Zn, maka di situ menjadi teroksidasi dari Zn menjadi Zn2+. Nah, prinsip dari sel galvani ini secara umum yaitu pada katoda itu mengalami reduksi yang tadi H+ menjadi H2 ya, dan anoda di sini mengalami oksidasi. Contohnya adalah Zn menjadi Zn2+. Dan beda potensialnya antar elektroda ini diukur dengan voltameter ya. Nah, beda potensial tersebut digunakan untuk menghitung beda energi Gibbs ya. Karena itu kita katakan diukur secara tidak langsung ya. Kalau itu adalah potensial standar, maka di sini harus dikasih tanda bulatan dengan ada coretnya ya. Ini adalah contohnya begini, ini adalah keadaan standar ya. Nah, sekarang tentang konvensi potensial reduksi standar untuk hidrogen. Jadi ada konvensi yang ditetapkan bahwa untuk reaksi reduksi dari H+ menjadi H2 itu memiliki beda energi Gibbs standar itu sama dengan 0 pada semua temperatur ya. Itu merupakan suatu konvensi. Dan kita ketahui bahwa delta G standar itu sama dengan min VFE standar ya. Karena itu untuk reaksi reduksi dari H+ menjadi H2, maka potensial reduksi standar itu juga sama dengan 0 ya. Jadi karena delta G standar sama dengan 0, maka E standar reduksi untuk H+ menjadi H2 itu juga sama dengan 0. Nah, konvensi tersebut digunakan untuk menentukan potensial reduksi standar untuk spesies yang lain. Misalnya yaitu kita menentukan potensial reduksi standar dari Zn2+ menjadi Zn. Jadi kalau kita gunakan pada sel galvani, kemudian kita ukur beda potensialnya ya, kan kita tahu dari konvensi bahwa H+ menjadi H2 itu adalah sama dengan 0. Karena itu dengan mengetahui potensial sel standar yang diukur dengan voltmeter dan mengetahui
potensial reduksi standar untuk H+ menjadi H2 yang sama dengan 0, akhirnya kita mengetahui potensial oksidasi standar ya dari Zn menjadi Zn2+. Dengan mengetahui potensial oksidasi standar, akhirnya kita juga mengetahui potensial reduksi standarnya ya, yang kemudian didata pada tabel potensial reduksi standar. Nah, ini adalah contoh memprediksikan spontanitas dari suatu reaksi redox ya. Kalau pada tabel potensial reduksi standar diketahui misalnya dari Cu2+ menjadi Cu sekian ya potensial reduksi standarnya. Kemudian dari Zn2+ menjadi Zn sekian potensial reduksi standarnya. Nah, apakah kita bisa memprediksikan Cu2+ itu dan Zn bisa bereaksi secara spontan? Kita bisa memprediksikan dengan menggunakan dua data dari tabel potensial reduksi standar ini ya. Nah, karena yang kita mau prediksikan itu adalah Zn menjadi Zn2+ yang dioksidasi oleh Cu2+, maka yang perlu kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi dari Cu2+ menjadi Cu. Karena itu potensial reduksi standarnya tetap ya, yaitu plus 0,34 volt. Kemudian untuk yang Zn itu harus kita balik, yaitu dari Zn menjadi Zn2+, karena itu potensial oksidasi standarnya itu adalah kebalikan dari min 0,76 itu menjadi plus 0,76 volt ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan kiri ditambah kiri, kanan ditambah kanan gitu ya, menjadi Cu2+ ditambah Zn menjadi Zn2+ ditambah Cu. Potensial sel standar itu sama dengan plus 1,10 volt. Karena potensial sel redox ini sama dengan positif, karena itu reaksi ini diprediksikan dapat terjadi secara spontan ya dari perhitungan ini. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut, adakah tanda-tanda yang bisa kita prediksikan bahwa reaksi ini memang benar-benar terjadi secara spontan gitu ya. Nah, bisa ya tanpa kita melakukan percobaan terlebih dahulu kita bisa memprediksikan yaitu dari melihat persamaan ini ya. Ini kan yang bereaksi adalah dari logam Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Nah, Zn ini adalah logam yang berwarna putih, Cu berwarna coklat kemerahan ya. Jadi dari sini kita bisa memprediksikan bahwa kalau memang reaksi itu terjadi secara spontan, maka akan terbentuk suatu endapan yaitu coklat kemerahan. Dan logam Zn yang berwarna putih itu akan terus berkurang. Itu adalah tanda-tanda secara fisik yang pertama. Yang kedua itu adalah kita bisa melihat warna dari larutannya. Larutan Cu2+ itu adalah larutan yang berwarna biru. Nah, dengan Cu2+ itu semakin bereaksi terus-menerus dengan Zn, akhirnya habis dan yang tersisa hanya Zn2+ akan dihasilkan larutan yang kemudian berwarna bening ya. Jadi dua tanda-tanda fisik itu yang bisa kita gunakan untuk memprediksikan reaksi itu memang betul-betul terjadi secara spontan ya. Ini adalah sel Danil yang merupakan sel elektrokimia yang dibuat dengan menggunakan dasar dari reaksi ini ya, pencelupan logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Cu2+ ya, di mana di sini terjadi reaksi secara spontan. Kalau pada sel Danil ini terdiri dari dua wadah, yang satunya adalah larutan Cu sulfat, yang satunya adalah Zn sulfat. Yang larutan Cu sulfat ini ada foil Cu yang direndam, kemudian yang pada Zn larutan zinc sulfat ini ada juga foil zinc. Nah, selama ini tidak terhubung oleh jembatan garam. Jembatan garam ini isinya adalah gelatin dan
larutan KCl atau KNO3 ya, yang dimana di sini bisa untuk menjadi tempat penyeberangan Zn2+ atau Cu2+ begitu ya. Sehingga di sini bisa terjadi suatu reaksi kimia harus bertemu kemudian baru terjadi suatu reaksi ya. Kemudian dari reaksi yang terjadi kemudian bisa kita ukur ya beda potensialnya ya. Ini soal diskusi untuk mahasiswa. Nah, saya masuk ke tabel reduksi standar. Nah, pada tabel reduksi standar ini isinya adalah persamaan reduksi dengan ada potensial reduksi standarnya masing-masing ya. Nah, semuanya ini adalah persamaan reduksi. Nah, di sini secara konvensi tadi diketahui bahwa H+ menjadi H2 itu adalah potensial reduksinya sama dengan 0. Nah, pada tabel ini itu ada yang potensial reduksinya semuanya berharga positif. Tetapi di sini ada yang di sebelah bawah ini adalah yang berharga negatif. Yang berharga positif itu artinya dia mudah terreduksi. Yang negatif artinya dia sukar terreduksi ya. Untuk yang mudah terreduksi artinya dia bersifat sebagai oksidator. Makin positif maka dia makin oksidator. Dia makin mudah terreduksi ya. Sebaliknya kalau harga potensial reduksinya makin negatif, makin sulit terreduksi berarti makin dia bersifat reduktor. Ini dari textbook yang satunya dari Housecroft ya, yang ini dari Atkin. Nah, sekarang kita masuk ke deret elektrokimia. Seperti pada yang saya jelaskan tadi pada tabel potensial reduksi standar ya, bahwa di sini jika potensial reduksi standar itu makin positif maka makin mudah direduksi dan sifatnya makin oksidator atau oksidator makin kuat. Jika potensial reduksi standar makin negatif maka akan makin sulit direduksi dan makin bersifat reduktor atau reduktornya semakin kuat ya. Yang di bagian bawah ini adalah contoh penulisan secara singkat dengan mengkodekan standar dalam kurung ox, red dalam kurung ya. Jadi di sini merupakan bentuk teroksidasi dan bentuk terreduksi ya. Ini untuk mahasiswa berlatih di dalam menuliskan secara singkat ya, bukan di dalam persamaan reaksi ya, tetapi dengan menggunakan kurung oksidasi, reduksi dan menuliskan harga potensial reduksinya ya. Ini untuk latihan soal untuk mahasiswa. Kemudian saya masuk ke reaksi redok dengan air. Air itu bisa berfungsi sebagai oksidator atau oxidizing agent. Kapan dia bersifat oksidator? Kalau dia tereduksi ya, jadi H2O menjadi H2. Berarti di sini H+ menjadi H2. H2 itu bilangan oksidasinya 0 ya. Jadi dia mengalami reduksi. Ya, atau air itu dapat menjadi reducing agent atau oksidator. Jadi dia mengalami oksidasi yaitu dari H2O menjadi O2 dan H+ ya. O2 itu merupakan bilangan oksidasinya 0, pada H2O bilangan oksidasinya O itu adalah 2 negatif ya. Sehingga di sini ada peningkatan bilangan oksidasi. Apakah suatu spesies itu mengalami reaksi oksidasi oleh air, yaitu dia dioksidasi oleh air apabila air tersebut mengalami reduksi ya, di mana di dalam reaksi redok tersebut dihasilkan esel standar itu berharga positif. Jadi di dalam reaksi ini H2O itu bereaksi menjadi H2 ditambah OH-, kemudian M, spesies yang teroksidasi itu menjadi M+ misalnya ya, di mana untuk M ini menjadi M+ di sini kita mendapatkan data potensial oksidasi standar
dan untuk H2O menjadi H2 ditambah OH-, di sini potensial reduksi standar. Kalau kita jumlahkan harganya positif, maka reaksi oksidasi reduksi dengan air sebagai oksidator tersebut terjadi. Nah, demikian juga kasusnya dengan reaksi yang oksidasi dengan menggunakan asam ya. Tadi diketahui dari konvensi bahwa H plus menjadi H2 itu potensial standarnya adalah 0. Jadi untuk logam-logam yang potensial reduksinya itu berharga negatif, maka pada saat oksidasinya maka di sini berharga positif, sehingga ketika dijumlahkan dengan potensial reduksi standar dari H plus menjadi H2, maka itu juga akan menghasilkan potensial redok standar yang berharga positif. Ini untuk contoh, jadi walaupun secara matematik bisa kita hitung dan kita prediksikan bahwa reaksi redok itu bisa terjadi secara spontan, bisa saja reaksi tersebut tidak akan berlanjut apabila eh, logam-logam yang mengalami oksidasi itu ditutupi oleh lapisan pasif yang biasanya merupakan oksida-oksida logam yang terbentuk pada permukaan logam. Contohnya adalah pada logam aluminium yang ada pada panci-panci yang ada di dapur. Kemudian kita masuk ke reaksi reduksi oleh air. Kalau air itu bisa kita prediksikan apakah dia bisa mengoksidasi suatu spesies, kita juga bisa memprediksikan apakah air itu bisa mereduksi suatu spesies ya. Jadi kita harus menggunakan data potensial reduksi standar yang ada pada tabel ya. Yang tersedia pada tabel, kita data untuk potensial reduksi standar dari H plus menjadi H2 itu sekian, kemudian CO3 plus misalnya ya yang tereduksi menjadi 2 plus itu adalah 1,92 volt misalnya. Nah, pertanyaannya apakah CO3 plus ini bisa direduksi oleh H2 oleh air ya pada kondisi standar, maka kita bisa secara singkat kita menggunakan dalam kurung seperti ini ya sebagai pengganti persamaan reaksi, yaitu kita tuliskan potensial reduksi standar dari CO3 plus menjadi CO2 plus adalah sekian. Nah, jadi sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian H2O menjadi O2 dan H plus itu adalah negatif 1,23 volt karena pada tabel potensial reduksi standarnya adalah positif. Jadi yang kalau di sini kebalikannya adalah negatif. Nah, totalnya ini adalah positif. Kalau totalnya itu adalah positif, artinya bahwa pada kondisi standar CO3 plus itu bisa direduksi oleh H2O menjadi CO2 plus ya. Jadi artinya kalau kita menyimpan larutan CO3 plus misalnya COCl3 gitu ya. Maka selama penyimpanan itu akan terjadi reaksi pada 25 derajat, terjadi reaksi antara CO3 plus dengan H2O ya, lama-lama akan terbentuk CO2 plus ya. Tidak lagi CO3 plus atau merupakan campuran ya, sesuai dengan kecepatan reaksinya. Ini soal untuk diskusi mahasiswa. Kemudian reaksi oksidasi oleh oksigen atmosfer. Nah, logam-logam itu ada yang bereaksi dengan oksigen ya, yang ada di atmosfer ya, ada yang sangat reaktif sehingga terjadi sampai eksplosif atau terbakar, tapi ada juga yang lambat, ada yang tidak bereaksi ya atau sulit untuk bereaksi. Nah, begitu juga dengan larutan. Jadi ada larutan itu yang kalau kita kontakkan dengan atmosfer itu akan terjadi reaksi ya oksigen dari
atmosfer akan masuk ke dalam larutan dan bereaksi dengan spesies yang reaktif terhadap O2 tersebut. Nah, ini juga terjadi pada kasus reaksi redoks ya. Sebagai contoh yaitu apa ini? O2 itu bisa mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Mungkinkah kalau kita memiliki larutan FeCl2 misalnya, apakah kalau itu tidak kita tutupin, apakah dia akan berubah gitu ya menjadi Fe3+ ya. Nah, tanpa membuat percobaan terlebih dahulu, kita bisa memprediksikan secara matematik ya dengan menggunakan data potensial reduksi standar pada tabel ya. Jadi kita ambil salah satu persamaan dari di sini O2 menjadi H2O dengan reaksi dengan H+ ya. Ini adalah data potensial reduksi standarnya. Kemudian ada data lagi Fe3+ menjadi Fe2+. Ini adalah potensial reduksi standarnya. Nah, untuk mengetahui apakah Fe2+ ini mengalami oksidasi, nah kita bisa membuat persamaan ini ya. Ini yang atas tetap, yang bawah ini dibalik ya. Dibalik Fe2+ menjadi Fe3+ sehingga di sini menjadi negatif. Kemudian kita jumlahkan. Atau secara singkat kita bisa langsung menggunakan yang dalam kurung ini ya. Jadi apa potensial reduksi standar dari O2 menjadi H2O itu adalah sekian plus 1,23 volt, ini tetap sama. Tetapi untuk Fe2+ menjadi Fe3+ ini adalah kebalikan ya. Kebalikan dari reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Sehingga di sini yang mula-mula plus 0,77 menjadi min 0,77. Nah, dengan demikian maka di sini bisa kita tambahkan ternyata totalnya adalah plus 0,26 volt. Dengan apa nilai yang positif itu artinya bahwa Fe2+ itu bisa dioksidasi oleh O2 dari atmosfer tersebut menghasilkan Fe3+ ya. Itu adalah prediksi secara matematik berdasarkan data potensial reduksi standar pada tabel. Nah, secara visual kita juga bisa memprediksikan ya. Jadi kalau memang itu terjadi kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, warna dari larutan Fe2+ dengan warna larutan dari Fe3+ itu beda ya. Jadi apa? Itu nanti Anda penjelasannya ada pada anorganik 3 ya karena masing-masing mengoplek dengan ligan aku dan masing-masing memiliki panjang gelombang yang berbeda ya untuk sinar yang diabsorpsi ya gitu. Jadi yang ditransmisikan juga berbeda panjang gelombangnya sehingga akan memberikan warna yang berbeda. Jadi dari warna itu kita juga apa bisa memprediksikan secara matematik dan kemudian secara visual kita memprediksikan dari warna untuk menguatkan kalau itu memang akan terjadi gitu. Ini latihan soal untuk mahasiswa. Jadi untuk pertemuan satu ini selesai. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.